Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you in a good condition and good situation and stay at home yourself. Okay, this is our meeting in the first time on the daring meeting. Because the situation like this, so I will deliver the materials in the 10th grade. In the 10th grade, please prepare your book or open your book in the 10th grade. In this morning, we will learn about a recount text. But actually, recount text I have delivered to you before we are holiday together. And for this moment, I will review a little material about recount text to remember you together. Okay, students, please listen carefully and watch this video. You can like and subscribe our channel in the YouTube of MANU Miftahul Falah, like this. Now, we will learn about the recount text. There are many material that we will learn together about recount text. The first, we will learn about the definition of recount text. Recount text is one of the easier non-fiction text types because it focuses on telling what happened. Yeah, this is the definition of recount text. Okay, for this section, I will translate it into Indonesia and I will deliver using English language, but after that, I will translate it into Indonesia. Ya, the definition or definisi atau dalam bahasa Indonesia adalah definisi dari recount text itu adalah ya salah satu jenis teks non fiksi ya. Salah satu jenis teks non fiksi. Karena teks tersebut atau recount tersebut fokus pada menceritakan tentang apa yang terjadi. Ya, menceritakan tentang apa yang sudah terjadi. Nah, ini recount text is one of the easier non-fiction text types because it focuses on telling what happened. Jadi, sesuatu yang sudah kalian lakukan, sesuatu yang sudah terjadi, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk paragraf ketika ditulis, atau diceritakan kembali dalam bentuk sebuah cerita, maka ini namanya disebut dengan recount text. Okay. It is way of retelling an important event or describing an experience that you have had to others, such as a school trip or funny experience. Ya, recount text ini adalah sebuah cara atau suatu cara untuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang penting, ya, menceritakan sebuah peristiwa yang penting atau menggambarkan sebuah pengalaman yang telah kalian alami. Ya, telah kalian alami diceritakan kepada siapa? Kepada orang lain, kepada sanak saudara, kepada teman, atau bisa ditulis dengan membuat sebuah paragraf yang isinya sebuah cerita yang kalian ceritakan adalah peristiwa yang sudah terjadi atau kalian alami sendiri.
Itulah namanya recount text. Ya, contohnya such as a school trip. Ini perjalanan wisata sekolah misalnya. Ya, or funny experience atau pengalaman-pengalaman yang menarik, pengalaman-pengalaman yang lucu, unforgettable moment atau peristiwa yang tak terlupakan. Nah, itulah sedikit definisi dari recount text. Okay, and then next, after we know about the definition of recount text, now we continue our learning about the social function. The social function of recount text is to retell past events in chronological order. It means writing in the order in which the event happened. Jadi fungsinya atau fungsi sosialnya dari recount text tersebut adalah to retell past events in chronological order. Untuk menceritakan peristiwa yang sudah terjadi berdasarkan runtutan peristiwa tersebut. Ya. Jadi misalnya kalian menceritakan tentang perjalanan kalian berwisata ke Bali Beach. Nah, kalian ceritakan mulai dari pemberangkatan, kemudian sampai di sana jam berapa, kemudian kegiatannya apa, sampai pulang lagi. Kemudian kesan dan kesan kalian ditulis di situ. Nah, inilah namanya recount text. Ya, social function atau fungsinya. Ya, fungsi bisa juga disebut dengan tujuan dari recount text tersebut. It means writing in the order in which the event happens. Artinya apa? Penulisannya itu berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi. Jadi berdasarkan fakta, bukan fiksi, bukan hayalan, atau bukan ramalan, tetapi memang sudah dilakukan. Nah, ini. And then next, recount present the past experience in order of time or place. Ini recount present the past experience in order of time or place. Recount text ini menyajikan pengalaman-pengalaman yang sudah lampau, ya, sudah berlalu. Ya, bisa berdasarkan waktu dan tempat, waktu atau tempatnya. Waktunya kapan, tempatnya di mana. Ini. They can really help people what an experience was like. Therefore, recount use a lot of descriptive words and praise to make it seem like the reader is there with you. Recount ini bisa atau sangat bisa membantu seseorang, ya, sangat membantu seseorang. What an experience was like, seperti apa pengalaman yang telah terjadi. Seperti apa pengalaman itu? Ya. Therefore, recount use lots of descriptive words. Oleh karena itu, recount banyak menggunakan kata-kata deskriptif, kata-kata yang menggambarkan. Ya, penggambaran sebuah peristiwa dengan jelas, seakan-akan orang yang membaca itu sedang berada di suatu tempat tersebut ketika kalian menceritakannya. Nah, ini. To make it seem like the reader is there with you. Nah, seakan-akan orang membaca itu ada bersama kalian. Ini namanya recount text, ya. Social functionnya seperti itu. Oke. Ya. After we learn about the definition of recount text and you know about the definition, the social function, ya.
and you have understood about the social function of recount text, we continue to the structure of recount text. Ya, the structure of recount text are generic structures. Pola atau susunan kata, ya, pola, structure, ya, genrenya atau polanya yang ada di dalam recount text itu apa saja yang ada dalam paragraf, mulai paragraf pertama, kedua, ketiga sampai terakhir itu dinamakan apa saja. Ini disebut dengan generic structure atau structure of recount text. There are three kinds, ya, three kinds of the structure of recount text. The first is orientation. Yeah, and then a series of events, the second, and the third is a reorientation. If you want to mix a paragraph about the recount text, you have to know about the structure of recount text. You must understand about the structure of recount text. So, this is very important to you to know about this structure if you want to make a paragraph about recount text. Okay, now we will break down one by one. From number one, this is the orientation. Yeah, in the first paragraph, we called orientation. What is the content of the orientation? The content of the orientation is telling the participants who were involved, the setting where the event took place, and when it happened. And when it happened. So, in the orientation, there are three kinds that we will discuss together. The first is about the participants. Yeah, who is the participant? And then the second is where the event took place. Where the event took place, di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut. Jadi yang pertama yang ada di dalam orientation adalah siapa orang yang bercerita, siapa orang yang melakukan itu, kemudian tempatnya di mana, and when it happened, dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, this is the orientation, and usually orientation on the first paragraph. Yeah, so if you want to make a recount text, the first paragraph you give who the participants, and then where the event took place, and when it happened. Okay, do you understand? Okay, I think all of you understand. The second is series of events. The second paragraph, you can use the third paragraph or the fourth paragraph. This is up to you. You want to make several paragraph, it's okay, it doesn't matter. Yeah, after this first paragraph is orientation, you can write the second paragraph. Second paragraph we call a series of events, or we call events like this. Yeah, series of events. What is the series of events? Apa itu series of events? Series of events is telling what happened, all the events in chronological order. Jadi di dalam paragraf kedua, di dalam series of events itu, kalian menceritakan tentang apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa saja yang sudah kalian lakukan. Ya, mulai dari peristiwa pertama sampai peristiwa terakhir. Kalian ceritakan semuanya secara runtut, in the chronological order. Ini namanya runtut. Nah, ini. Jadi bisa di paragraf kedua, bisa paragraf ketiga, sampai keempat, sampai kelima. Nah, jangan sampai yang terakhir, karena terakhir nanti ada namanya sendiri, ya.
Oke. Setelah ada series of event sudah ya, kemudian in the last paragraph we call reorientation. Kita menyebutnya adalah reorientation ya, di paragraf terakhir. What is the reorientation? Reorientation is summarizing the events or closing statement. Ya, summarizing the event or closing statement. Artinya adalah summarizing events. Ya, apa summarizing? Summarizing adalah apa namanya? Ini ya, ringkasan ya, summarizing. Ringkasan dari sebuah peristiwa. Ya, diringkas. Ya, jadi ringkasan dari peristiwa tersebut apa? Or a closing statement, kemudian dikasih pernyataan penutup ya, closing statement. Nah ini, it can also be the writer's subjective feeling concerning the events. Closing statement ini bisa berisi tentang ya, perasaan dari seorang penulis atau perasaan dari seorang yang bercerita dari peristiwa-peristiwa yang sudah dilakukan itu. Apakah dia merasa bahagia, dia merasa senang, ya, atau dia merasa kecewa, kemudian merasa tidak puas. Nah ini juga bisa. Ya, subjective feeling, tergantung perasaan yang subjektif. Ya. Boleh. Nah itu di reorientation atau di closing statement. Okay. This is the structure of recount text. Ya. I will repeat once more the structure of recount text. There are three kinds. The first is orientation, the second is series of events, and the third is reorientation. Orientation consists of who is the participants, and then where the setting of the event took place, and then when it happened. Siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. And then the second is series of events. Series of event is telling what happened, menceritakan peristiwa apa yang sudah terjadi, ya, sesuai dengan runtutan peristiwanya. Okay. And then the last paragraph is reorientation. Reorientation is the summarizing the event and the closing statement. Of course, the closing statement is subjective feeling from the writer or subjective feeling from the writer. Ya. Subjektif atau perasaan subjektifnya dari seorang penulis tersebut. Okay. Next, we learn about the language features. The language features of recount text, atau bisa disebut dengan tata bahasa. Ya, tata bahasanya yang digunakan di dalam recount text. The first is use of simple past tense. Ya, yang pertama, when you want to write the recount text, you have to use the simple past tense because we will retell the past event. Ya. Ketika kita ingin menulis recount text, kalian harus menggunakan ya simple past tense karena peristiwa yang akan kita ceritakan sudah terjadi. Nah ini, it shows the activity began and ended in the past. Ya, past tense it means shows the activity began and ended in the past. Ini menunjukkan bahwa peristiwa yang sudah dimulai dan sudah berakhir di waktu yang lampau, ya, karena sudah berlalu, maka menggunakan simple past tense. The pattern is subject, verb to, and object, ya, subject, verb to, and object. Okay. Special for simple past tense, I will learn in the next meeting. I will deliver the material about the simple past tense in the next meeting. Ya, insya Allah akan saya terangkan di
pertemuan yang akan datang, ya, karena tidak hanya sekali ini saja. And then next, use of action verb, ya, menggunakan action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan aksi atau kegiatan. Ya, kata kerja yang membutuhkan aksi atau kegiatan. Sebagai contohnya, for example, like run. Ya, run, berlari, ya. Lari itu kan butuh kerja, ya, butuh kegiatan. Run. And then bring. Ya, this is the action verb. Bring. Ya. Kemudian sing, ya, termasuk sing. Nah, ini kalau verb 2-nya berarti kalau run, ya, running. Run ini termasuk, ya, irregular verb, ya. As we know that the verb there are two kind, the first is regular verb and irregular verb. Regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Kata kerja beraturan, verb 2-nya, verb 3-nya ditambah dengan d atau ed, ya. Contohnya misalnya crowd, verb 1-nya crowd, verb 2-nya ditambah ed menjadi crowded, ya. Verb 3-nya juga sama, ditambah ed menjadi crowded, ya. Crowded. Nah, ini namanya regular verb atau verb yang beraturan, ya. Contoh lagi ada visit. Nah, visiting. Nah, ini namanya regular verb. Nah, yang kedua ada irregular verb, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Seperti tadi, run. Ya, run tidak beraturan, ya. Tidak beraturan, ya sakarpe dhewe aturan, ya, tidak beraturan. Running. Nah, ini sama, tidak bisa ditambah ed atau d. Runner tidak bisa, ya. Jadi harus running. Kemudian sing. Nah, sing ini juga beda lagi karena tidak beraturan, tidak sama dengan run, ya. Sing, sang, singing. Sang, singing. Nah, sama dengan swim, swam, swimming. Nah, ini polanya hanya 4, ya, verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Jadi lebih mudah, ya. Polanya hanya 4 itu saja. Terus bagaimana cara mengetahui ini regular verb, ini irregular verb? Nah, kalian bisa belajar atau perbanyak membaca, bisa membuka kamus, kemudian membaca bagian-bagian dari verb. Itu ada di keterangannya di tengah-tengah kamus, itu biasanya ada. Ya, yang regular verb, yang irregular verb kan sering membaca saja. Insya Allah nanti akan hafal dengan sendirinya. Ini. Oke, next. Focus on temporal sequence. Ya, focus on temporal sequence. Ini temporal sequence, ya. Temporal sequence menggunakan dasar urutan waktu atau kronologi. Ya, menggunakan dasar urutan waktu atau kronologi. Bisa menggunakan first, second, kemudian bisa menggunakan and then, ya, and etc, dan lain-lain. Banyak sekali, ya, temporal sequence. Itu sudah diterangkan, sudah ditulis di buku kalian, itu sudah ada. And focus on specific participants. Jadi pelakunya itu khusus, ya. Pelakunya itu fokus. Pelakunya tertuju pada seseorang yang jelas. Ini, ya. Focus on specific participants. Biasanya menggunakan first person atau orang pertama. Ya, orang pertama itu orang yang berbicara. Seperti saya. Nah, ini orang pertama tunggal. Ada orang pertama jamak, yaitu kita atau we. Nah, ini biasanya dalam text recount menggunakan subjeknya adalah I, kemudian we sebagai participants-nya. Nah, ini itu, ya, itu language features-nya. Oke. Tadi sudah belajar banyak hal,
Ya, banyak hal tentang recount text, mulai dari social function, definition, language features, ya, dan lain-lain. Sekarang, the next is about the difference between recount and narrative. What is the differentiate between recount and narrative text? As we know that recount text is tell the past event. Narrative is tell the past event too. Ya, sama-sama menceritakan yang peristiwanya sudah terjadi atau sudah lampau. Nah, tetapi ada perbedaan-perbedaannya. What is that? Apa itu? Okay. The differentiation between recount and narrative text. The first is narrative is imaginative and made up. Kalau naratif itu sifatnya khayal atau hanya sekedar imajinasi. Ya, contohnya Cinderella misalnya. Nah, ini ya, Cinderella. Nah, ini sebuah imajinasi, ya, sebuah cerita yang dihasilkan dari imajinasi atau khayal. And made up, dan dibuat-buat, ya, tidak berdasarkan fakta. Ya, tetapi kalau recount text ini berdasarkan fakta. Nah, ini recount should be retelling of events that have actually happened. Nah, ini kalau recount menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi, benar-benar sudah terjadi. Ini berdasarkan fakta. Nah, kalau naratif ini hanya sebuah imajinasi, ya. Kalau recount ini fakta. Recount contain factual past event. Nah, ini berisi tentang peristiwa yang sudah terjadi berdasarkan fakta. Oke, itu ya, my students, about the difference between recount and narrative text. Ya, itu perbedaannya. Ya, bedaannya hanya itu. And then the last materials is about the types of the recount text. After we know about the recount text, and then we must understand about the types of the recount text. Ya, there are several types of the recount text. Ada banyak jenis dari recount text. The first is about the historical events. Historical events include of the recount text. Ya. Cerita peristiwa sejarah ini masuk ke dalam recount text. Ya, peristiwa sejarah atau kita sebut dengan historical events. For example, Bandung Sea of Fire. Ini Bandung Lautan Api. Oh, ini juga peristiwa sejarah. Ya, peristiwa sejarah yang terjadi di Bandung ketika ada agresi militer, ya, agresi militer dari Belanda, ya. Belanda yang ingin masuk ke Indonesia, merebut kembali kemerdekaan. Maka terjadi pertempuran mulai dari Bandung Lautan Api, ada pertempuran 5 hari di Semarang, kemudian puncaknya ada di pertempuran 10 November di Surabaya itu. Ya, ada kalau di Bali ada yang namanya perang puputan, entek-entekan perangi, ya, macam-macam di seluruh Indonesia terjadi pertempuran. Nah, peristiwa sejarah tersebut masuk ke dalam recount text yang kita sebut dengan historical events. Nah, ini. And then second, the types of recount text is past experience. Ya, past experience, pengalaman masa lalu. Pengalaman kalian di masa lalu itu kalian ceritakan kembali. Nah, ini juga masuk dalam kategori recount text. Nah, contohnya my curious experience, my trip in Bali, ya, macam-macam. Ya, mulai perjalanan kalian itu dan liburan kalian di rumah kalian ceritakan, ya. Nah, ini juga masuk ke recount text. And unforgettable moments, ini peristiwa yang tak terlupakan.
Ya, the holiday in Bali Beach, misalnya liburan di pantai Bali. Wah, ini kalian sangat senang sekali sehingga kalian menulis, membuat paragraf, ya. Paragraf tersebut namanya recount text. Itu. Kemudian yang terakhir, biographical of famous person. Ya, tentang biografi tokoh-tokoh yang terkenal. Contohnya The Biography of Pangeran Cendono. Misalnya biografi atau sejarah kehidupan Pangeran Cendono. Kalian tulis berdasarkan penelitian dan lain-lain. Tulis dalam sebuah paragraf dan menjadi sebuah buku. Ini namanya masuk dalam kategori recount. This is our material for the first meeting in the online teaching learning process. But after this, I will give you the other materials until the finish. Ya, sampai finish. So, not only in this moment, tidak hanya satu kali ini saja, tapi nanti kita akan belajar lagi, ya, materi yang lain yang ada di buku kalian sampai selesai. Okay, I think that's all for today for our meeting because the time is over, and I hope all of you at your home, please study hard. Yeah, don't be lazy persons, don't be lazy students. Please keep spirit and study in your home. Yeah, study not only in the class, but you can learn, you can study everywhere, every time, and every place. Ya, kalian bisa belajar dimanapun, tidak hanya di kelas. Ya, seperti sekarang belajar di rumah, belajar yang sungguh-sungguh. Ya, jangan menjadi siswa yang malas. Ya, mumpung masih ada kesempatan, kalian diberi kesempatan untuk belajar. Maka manfaatkan belajar kalian dengan sebaik-baiknya. Thanks for your attention and for your participation. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.